Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, ini ada berita menarik ya dari Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa guru politiknya adalah Jokowi. Karena dia sudah belajar dari Jokowi, maka dia yakin menang. Pertanyaannya adalah belajar apa dia dari Jokowi sehingga yakin menang ya. Oke, nanti kita akan bahas secara satir yang seperti ini. Sehingga kita paham kenapa seorang itu bisa menang atau tidak. Tapi satu hal saja yang ingin saya sampaikan. Tidak ada yang mengherankan. Kenapa? Karena baik 2014 maupun 2019 itu peluang menangnya 50%. Orang calonnya cuma 2. Coba kalau calonnya dibuka. Ya kan? Kalau calonnya dibuka, maka kita akan melihat apakah betul memang Presiden Jokowi dikjaya atau tidak. Karena jangan salah, orang berubah setelah melihat debat itu juga ada. Dan debat dengan Prabowo bukanlah debat yang mencerahkan, tapi debat yang saling jaga. Ya, debat yang sebenar-benarnya debat itu ya debat Anies, Ahok dan AHY itu betul-betul triple E ya, luar biasa. Anies, Ahok, AHY. Nah itu betul-betul debat. Tapi debat antara Jokowi dan Prabowo itu debat-debatan ya, bukan debat yang sesungguhnya. Oke, coba kita bacakan dulu lah ya. Republik Merdeka. Sudah belajar dari Jokowi, Prabowo optimistis menang Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku bahwa dirinya agak kurang dalam urusan politik sehingga ia mengalami beberapa kali kekalahan dalam setiap kontestasi demokrasi 5 tahunan. Namun Menteri Pertahanan Menhan RI itu mengaku optimistis pada pemilu 2024 nanti. Itu lantaran dirinya sudah belajar banyak tentang politik dari Presiden Joko Widodo Jokowi yang telah menjadi rival politiknya pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu. Banyak yang mengatakan saya ini kurang politisi, makanya saya kalah terus. Tapi kali ini Pilpres 2024 insya Allah. Karena saya sudah belajar politik, saya belajar dari Pak Jokowi yang mengalahkan saya, kata Prabowo dalam sebuah wawancara eksklusif bertajuk Prabowo Subianto Bicara di kanal YouTube Najwa Shihab dikutip Jumat. Mantan Danjen Kopassus itu lantas menyebut bahwa Jokowi merupakan guru politik yang hebat. Timpal Najwa Shihab. Aku udah santai saja, kelakar Prabowo sambil terkekeh. Ya, sahabat era sekalian. Yang jelas kalau kita tanyakan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya ya, maka kita harus paham ya sebenarnya yang paling tidak bisa diterima ya dalam hati kecil Prabowo itu adalah kekalahan 2014 dan 2019 terutama. Kenapa? Karena dia yakin menang sesungguhnya. 2014 dia yakin menang berpasangan sama Hatta Rajasa. 2019 dia yakin menang juga berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno. Soalnya adalah kenapa akhirnya dia luluh, tidak lagi mempermasalahkan kemenangan itu. Banyak cerita behind the scenes-nya ya. Banyaklah ceritanya. Entah rumor yang terjadi ya banyaklah. Kalau diceritakan pasti tidak bisa kita ceritakan apa adanya. Banyak ya cerita di belakang layarnya. Sebagai contoh misalnya ketika ada demo di Bawaslu di mana Prabowo mengatakan akan timbul tenggelam bersama rakyat, tapi ternyata dia tidak muncul. Kemudian juga ketika sidang di MK pada saat selesai pembacaan putusan tiba-tiba ada pidato kemenangan dan kekalahan. Pidato Jokowi panjang, pidato Prabowo panjang. Jadi seolah-olah mereka sudah settled sebelum putusan dibacakan. Karena udah tahu hasilnya. Kok bisa tahu putusan MK? Udahlah mata telinga banyak dimanapun untuk bisa menyerap informasi itu kan.
mudah sekali rasanya. Apalagi kalau yang bekerja adalah aparatur negara yang profesional. Jadi apa yang disimpulkan oleh Prabowo adalah kalau mau menang, ya, Anda jangan ambil suara rakyat, tapi minta dukungan pada kekuasaan. Kalau didukung oleh kekuasaan, maka Anda akan menang. Makanya dalam suatu kesempatan Prabowo misalnya mengatakan gak ada gunanya nyalon kalau tidak didukung oleh Presiden Jokowi, ngabis-ngabisin duit aja. Sampai begitu keyakinannya. Dan tidak salah. Karena governance pemilu kita masih bermasalah. Sudah menjadi jamak keterlibatan state apparatus itu. Keterlibatan state financial resources, keterlibatan BUMN, keterlibatan birokrasi, keterlibatan kepala-kepala daerah yang kebetulan berasal dari partai politik pendukung. Dan sekarang kepala-kepala daerah itu rata-rata pejabat, ya, penjabat seperti Budi Heru dan lain sebagainya, semua berkepentingan untuk memenangkan Jokowi. Nah, masalahnya satu saja sekarang yang terjadi adalah Presiden Jokowi belum jelas mendukung siapa. Apakah mendukung Prabowo Subianto seperti sebagaimana dikatakan oleh media Singapura, atau mendukung Ganjar Pranowo sebagaimana dia katakan kepada Adian Nabitupulu yang dikatakan atau disampaikan lagi oleh Adian Nabitupulu kepada media. Itu saja yang membuat kemudian pertarungan ini gak jelas kemana arahnya. Tapi one thing for sure, Jokowi tidak mau Anies. Udah jelas itu. Artinya state apparatus kalau dia gerakkan, maka dia tidak akan mendukung Anies Baswedan. Nah, dari sana saja pemilu sudah tidak fair sesungguhnya, Sobat Era sekalian. Makanya kenapa diperlukan fairness? Ya, karena kita ingin pemimpin yang terpilih itu adalah pemimpin yang betul dipilih oleh rakyat. Bukan yang ngasih-ngasih sembako, bukan yang bagi-bagi amplop, ya, kepada Babinsa, bukan mereka yang kemudian berusaha menyogok rakyat untuk mendapatkan suaranya. Dengan alasan memberikan kesejahteraan, padahal jelas itu adalah money politics. Dan rakyat kita sudah terbiasa. Kalau pemimpin datang, kalau orang yang mau kampanye datang, tanya mana amplopnya, mana sembakonya dan lain sebagainya. Karena mereka sudah dimanjakan hal seperti itu. Karena mereka tahu setelah mereka terpilih pun mereka tidak akan diperhatikan. Mereka hanya diperhatikan pada saat itu saja. Sehingga pada saat itulah mereka memeras para calon anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD, dan juga calon presiden dan wakil presiden. Nah, ini kan membuat pembelajaran politik kita jadi buruk kepada masyarakat. Masyarakat kita menjadi masyarakat yang miskin dari segi moralitasnya dalam berpemilu. Karena memilih berdasarkan pemberian, bukan memilih berdasarkan kesadaran. Sering orang mengatakan, wah masyarakat kita sudah tidak bodoh lagi. Masyarakat kita sudah tahu siapa Jokowi dan lain sebagainya, siapa Prabowo. Enggak juga. Tetap saja nanti akan berpengaruh yang namanya deployment of money, deployment of sembako dan lain sebagainya. Nanti state apparatus berpihak. Sebagaimana yang pernah diceritakan kepada saya, ya, seorang state apparatus, saya tidak mau spesifik, mengatakan nanti begini Pak katanya. Kita nggak mungkin lah kita mengubah suara. Gimana caranya mengubah suara? Ada partai-partai lain dan lain sebagainya. It's okay. Tapi bagaimana di daerah terpencil? Yang kami lakukan katanya. Nanti kalau sudah ada satgas untuk memenangkan A, nah kita bergerak. Kalau ada misalnya calon B dan C mau bagi-bagi duit, nah kita marking sehingga uang itu nggak bisa kebagi. Tapi calon A kita biarkan, uang itu akan kebagi. Begitu pemilu itu yang kan, you can imagine. Jadi tidak heran penghulu state apparatus itu langsung mendapatkan reward. Ya, pensiun langsung jadi menteri. Belum pensiun dikasih jabatan menteri. Atau jabatannya tidak diganti-ganti. Jadi bisa dibayangkan bagaimana rusaknya berpemilu kita. Nah, saya tidak tahu pelajaran politik apa yang diberikan oleh Jokowi kepada Prabowo. Ya pasti tidak formal. Tapi Prabowo
pasti mempelajari, oh begitu caranya untuk menang itu ya. Begitu, artinya one thing for sure from beginning, Anda harus minta dulu endorsement dukungan dari Presiden Jokowi. Itu kunci utamanya. Ngapain mikirin rakyat? Itu dulu kunci utamanya. Nah, baru kemudian taktik-taktik 2014-2019 itu akan berjalan. Salah satunya adalah yaitu money politics. Begitu saudara sekalian. Makanya saya katakan K itu apa ya? Belajar K. Apakah belajar kepemimpinan? Apakah belajar kecurangan? Jadi tinggal tergantung kan. Oke. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian terkait dengan isu ini ya. Apa yang dipelajari sesungguhnya? Oke, coba kita lihat ya, kita bacakan. Oke, ntar belajar ngapus sih kata gue foto pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Wapres Joko Widodo. Saya serius, dua saya joblos gambar Prabowo dan Jokowi saya coblos gitu. Masa mau menipu, kita ikut cara Jokowi loh Pak Bowo. Prabowo dalam bidang bisnis seperti saudara, kalian aja tell me telat mikir. Oh nah. Kemudian belajar liciknya dari Jokowi dan didukung oleh Jokowi. Belajar masuk gorong-gorong. Hati-hati Pak, tidak salah berguru, sama dengan kata Jokowi jangan salah pilih, hasilnya kecewa dan rugi. Selagi ciut saat debat pasangan presiden dikebiri usaha Prabowo malah masalah izin lahan makanya mandul. Kemudian channel nggak mutu, Bang Refli saat ini nggak ada bedanya sama emak-emak tukang nyinyir, mantan pecatan masih belum sembuh juakah. Widarso, ini pasti orang goblok ini. Saya tidak hanya bicara mengenai suka dan tidak suka, tapi saya memberikan pembelajaran ya. Bagaimana pemilu ini berlangsung secara jujur dan tidak adil, dan tahu Prabowo itu. Makanya dia kemudian ingin menirunya karena ambisinya adalah ambisi untuk menjadi kekuasaan. Jadi bukan cara. Jadi dia cara menghalalkan tujuan menghalalkan cara jadinya ya. Gitu. Cukup belajar dari pengkhianatan terhadap para pendukungnya, itulah sifat asli Prabowo. Cara menang itu dari awal harus pakai trik sederhana, merakyat, belusukan, pencitraan, itu yang membuat warga Jateng dan Jatim mayoritas masih mendukung Jokowi. Bahkan semua keluarga saya masih cinta Jokowi. Iwa Asin, sopo sing arep dukung Anies RI, Anies yang terbaik untuk Indonesia, betul. Tahun 2024 golput aja malas. Gerindra sudah masuk kabinet, Anies aja dong. Berapa kerugian membikin pulau, buatan waktu viral video kalau ada masyarakat yang mendekat tinggal tembak aja begitu saja repot. Masih juga percaya sama tukang bohong, rakyat banyak aja dibohongi apalagi ente wowo eling. Ambil Pak PS going so low. Sampai begitunya menjilat. Jokowi ingin mendapat backup dari presiden incumbent kah? Kalau mau jujur, Anies lah yang tetap mempertahankan demokrasi yang berpancasila. Pak Prabowo nggak bakal menang, yakin saja karena ada banyak yang nggak suka sama beliau. Ya, tapi sekali lagi kemenangan itu bisa jadi tidak ditentukan oleh pilihan rakyat, tapi adalah bagaimana deployment of money and sembako. Nah, itu yang harus kita jaga agar pemilu kita berlangsung secara jujur dan adil. Ya, saudara sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.